Assalamualaikum, halo semuanya, kabar pertama. AC Milan masih menunggu tanggapan dari Marcus Rashford. Ia harus memberikan jawabannya dalam waktu 48 jam. Gianluca Di Marzio. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim menyuruh para pemain datang ke Carrington setiap hari dalam rentang minggu ini untuk menyelesaikan detail pertandingan melawan Southampton daripada memberi mereka hari libur setelah laga melawan Arsenal. Laurie Whitewell, The Athletic. Kabar selanjutnya, Manchester United tidak memiliki rencana untuk meminjamkan Toby Collier bulan ini. Ruben Amorim ingin mempertahankannya, Laurie Whitewell, The Athletic. Kabar selanjutnya, Anthony, Diogo Dalot adalah teman yang paling sering saya ajak bicara. Dia lebih dari sekadar teman bagi saya. Seorang lelaki yang membantu saya setiap hari di klub. Kami memiliki pepatah yang selalu kami ucapkan satu sama lain, pria yang sabar tidak ada duanya. Kabar selanjutnya, menurut laporan dari berbagai sumber, Alejandro Garnacho adalah kandidat serius Napoli sebagai pengganti Kvaratskhelia yang akan hengkang ke Paris Saint-Germain. Jika Napoli datang dengan penawaran sekitar 60 juta pound ke atas, menurut klien klub sepatutnya menerima atau menolak tawaran tersebut. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim mengonfirmasi bahwa Toby Collier akan masuk skuad besok. Toby berlatih dengan baik lagi minggu ini, dia memiliki kecepatan yang tinggi, dia suka belajar. Dia adalah satu pilihan lagi untuk besok. Kabar selanjutnya, Gary Neville tentang masa depan Garnacho dan Rashford, sudah menjadi berita dalam 24 jam terakhir bahwa tawaran untuk Garnacho telah masuk. Ada berita tentang Rashford yang akan dipinjamkan atau dijual ke klub lain. Saya tidak terkejut jika Ruben Amorim melakukan hal besar seperti ini. Menurutku, dia tidak akan rugi sama sekali. Ini akan menjadi jendela transfer yang besar. Ini mungkin tidak sebesar yang kita bayangkan, tetapi jika Garnacho dan Rashford pergi, itu akan menjadi langkah besar. Saya tidak terkejut jika ada pembersihan kecil dan dia memasukkan satu atau dua pemain. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim tentang kondisi tim jelang menghadapi Soton. Harry Maguire sakit di pertandingan terakhir. Dia kelelahan pada akhirnya vs Arsenal, dan itulah yang saya harapkan dari setiap pemain. Tapi kita akan lihat apakah dia bisa bermain, tapi kami tidak bisa kehilangan dia, jadi kita lihat saja. Martinez, saya pikir dia baik-baik saja setelah bermain panjang vs Arsenal. Diogo Dalot, tidak masalah dia tidak bisa bermain. Itu salah dia sendiri karena melakukan pelanggaran. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim tentang Garnacho, jelas, dia punya bakat. Dia perlu belajar bermain di posisi lain. Dia telah berkembang pesat ketika dia tidak menguasai bola, tapi dalam melakukan itu dia terkadang tidak berada di tempat yang tepat untuk melakukan transisi, jadi dia mulai terbiasa dengan sistem ini. Dia meningkat dalam latihan. Dia memulai pertandingan terakhir, mari kita lihat bagaimana perkembangannya besok, starter atau di bench. Petik 2. Kabar selanjutnya, Luis Nani, dia Amorim akan menggunakan musim ini untuk benar-benar memahami pemain mana yang bisa dia andalkan, pemain yang tetap bersamanya, dan pemain yang bisa ia datangkan. Para penggemar harus sedikit bersabar karena saya yakin musim depan, kami, Manchester United akan memulai dengan sangat baik. Kabar selanjutnya, Carlos Tevez, ketika saya tiba di United, Ferguson mulai menanyakan banyak pertanyaan kepada saya, seperti apakah saya akan mendaftarkan putri saya ke sekolah, apakah kami akan tinggal di rumah atau apartemen, apa yang ingin kami lakukan, apa yang disukai istri saya, dan dia benar-benar mulai memberitahu sekolah mana yang akan saya pilih untuk putri saya, di mana saya akan tinggal, kemana harus berjalan-jalan. Kemudian dia memanggil saya kembali ke kantornya dan bertanya, apakah semuanya sudah beres dengan putri Anda? Ya, semuanya sudah beres. Apakah kamu punya rumah? Ya, kami punya rumah. Apakah ada yang masih kurang? Tidak, semuanya sudah beres. Lalu dia berkata, bagus sekali, sekarang Anda hanya perlu fokus bermain sepak bola dan tidak ada yang lain. Ferguson benar-benar berbeda. Kabar selanjutnya, Harry Maguire tentang Ruben Amorim, saya harus mengatakan bahwa saya sangat terkesan sejak dia tiba. Dia sangat menuntut, dia sangat bagus secara taktis. Dia tahu persis apa yang dia inginkan dari tim dan pemainnya. Saat ini kami masih menjalani masa transisi di mana pada saat-saat tertentu dalam permainan kami belum cukup baik, tetapi kami sebagai pemain harus bertanggung jawab atas hal itu. Kami semua harus meningkatkan penampilan kami. Bermain untuk klub ini adalah tanggung jawab yang besar di dalam dan luar lapangan. Dan saat ini, di lapangan, kami belum cukup berusaha. Dia hebat, dia manajer yang hebat, sangat bagus dalam taktik. Sesi latihannya sangat menyenangkan, tetapi juga sangat intens. Dia sangat menuntut. Sebagai pemain, kami sangat yakin bahwa dia dan stafnya akan mengubah banyak hal, tetapi kami, para pemain, seperti yang saya katakan, harus bertanggung jawab untuk mewujudkannya.
Kabar selanjutnya, Harry Maguire tentang Leny Yoro, dia adalah pemain muda yang memiliki semua kualitas untuk menjadi bek tengah elit. Dia memiliki semua yang Anda inginkan dari bek tengah modern. Dia membutuhkan bimbingan, ini adalah masa yang sulit bagi klub, tetapi dia akan belajar banyak darinya. Saya yakin dia akan memiliki karir yang hebat di klub ini. Harry Maguire tentang The League, mata datang dan bermain sangat solid, dia pemain yang bagus. Dia bermain untuk banyak klub besar jadi dia mengerti tekanan dan hak istimewa berada di klub seperti itu. Dia membawa banyak pengalaman dan kepemimpinan. Harry Maguire tentang Mazraoui, Nus bermain hebat sejak bergabung dengan tim. Dia bermain di banyak posisi dan dia bisa bermain di mana saja. Dia pemain sepak bola yang sangat bagus, sangat cerdas, dan saya pikir Anda bisa memainkannya di posisi manapun dan dia akan melakukannya dengan baik karena dia pemain sepak bola yang hebat, sangat serba bisa. Kabar selanjutnya, keputusan Ruben Amorim untuk mengesampingkan Marcus Rashford untuk derby Manchester dipandang oleh rekan satu timnya sangat signifikan dalam hal penerapannya dalam latihan dan upaya dalam pertandingan. Para pemain setuju dengan upaya Amorim untuk menetapkan standar itu. Laurie Whitewell, The Athletic. Kabar selanjutnya, Harry Maguire tentang 600 pertandingan profesionalnya, saya menjaga diri saya sendiri. Saya mengalami sedikit cedera musim ini, tetapi saya bekerja keras selama rehabilitasi dan saya kembali benar-benar bugar, dan siap secara mental dan fisik. Saya merasa sangat baik, dan telah melakukannya selama 18 bulan terakhir. Saya bangga bermain untuk klub ini. Ini adalah kehormatan besar, tanggung jawab besar, dan sekarang saya ingin fokus pada tim dan memberikan kenangan indah kepada para penggemar kami. Kabar selanjutnya, pesan Ruben Amorim kepada fans United jelang menghadapi Southampton. Dalam 2 pertandingan terakhir saya telah melihat lebih banyak dari apa yang saya harapkan dari tim saya. Sepak bola kami masih perlu ditingkatkan dan masih ada jalan panjang sebelum kami bermain seperti yang benar-benar mampu dilakukan oleh grup ini, tetapi dalam hal semangat juang, hati, dan keinginan, kami melihat Manchester United yang sebenarnya dalam 2 pertandingan terakhir. Kami tidak punya pilihan selain melanjutkan rentetan hasil ini, dan untuk melakukan itu, seperti yang saya katakan sebelum lawatan kami ke Liverpool dan Arsenal, kami harus menunjukkan keberanian dan agresi di segala hal di lapangan, dan itulah yang dilakukan semua pemain yang terlibat. Akhir pekan lalu anak-anak harus bermain 1 jam di Arsenal dengan 1 pemain lebih sedikit, tapi mereka bekerja sama, berjuang untuk satu sama lain dan untuk klub mereka, dan pada akhirnya mendapatkan hasil yang pantas mereka dapatkan. Selama sebulan terakhir kami mengunjungi Stadion Etihad, Anfield, dan Stadion Emirates, 3 stadion terberat untuk bermain di negara ini, dan kami telah menarik kesimpulan positif dari masing-masing stadion tersebut. Hal ini membutuhkan kualitas dan karakter, tapi sekarang yang terpenting adalah menunjukkannya di setiap pertandingan, apapun lawannya. Saat kami menyambut Ivan Djuric dan Southampton di Old Trafford malam ini, kami harus menunjukkan tingkat komitmen dan keinginan yang sama seperti yang kami saksikan selama lebih dari 120 menit melawan Arsenal pada hari Minggu. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan kita harus menunjukkan bahwa kita mampu menghasilkan tingkat penderitaan dan upaya seperti ini secara teratur. Terakhir, saya harus memberi penghormatan kepada pendukung kami. Di Arsenal saya sangat terkesan dengan penampilan kami pada Minggu sore jauh dari Manchester dan para penggemar sangat luar biasa sepanjang pertandingan. Mereka melakukan lebih dari sekedar pekerjaan mereka, seperti para pemain, dan ketika semua orang bekerja keras untuk mencapai tujuan yang sama, Anda dapat melihat imbalan yang bisa mereka dapatkan. Inilah yang seharusnya selalu terjadi, semua orang bersama-sama, selalu memberikan yang terbaik. Kabar selanjutnya, Harry Maguire, saya tidak akan pernah melupakan debut kandang saya melawan Chelsea. Berjalan ke Old Trafford dengan seragam Manchester United adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Menang 4-0 di bawah sinar matahari yang cerah adalah perasaan yang luar biasa. Pesan untuk para penggemar, terima kasih banyak atas dukungan luar biasa yang telah Anda berikan kepada kami sepanjang tahun. Musim ini sungguh berat. Sebagai pemain, kami bertanggung jawab dan belum mampu memenuhinya. Kami telah memberi mereka beberapa kenangan indah, tentu saja final Piala FA, tetapi itu tidak cukup. Mereka akan mendukung kami. Saya tidak perlu memberitahu mereka karena mereka selalu melakukannya. Mereka adalah penggemar terbaik di dunia. Dan semoga kami dapat menciptakan lebih banyak kenangan indah di tahun ini. Petik 2. Kabar selanjutnya, Andre Onana tentang Altay Bayindir, ngomong-ngomong, dia mengundang kami ke restoran setelah pertandingan vs Arsenal karena penampilannya sangat bagus. Semoga dia akan mengundang kami lebih banyak lagi, semakin banyak lagi, karena itu berarti dia akan terus bermain bagus seperti ini.
Kabar selanjutnya, Jeremy, Napoli telah mencapai kesepakatan pada prinsipnya dengan rombongan Alejandro Garnacho untuk kontrak berdurasi 5 tahun. Namun, Manchester United menginginkan 70 juta euro dan Napoli tidak ingin membayar lebih dari 50 juta euro. @Martino di Napoli, @chem.com. @Fabrizio Romano mengonfirmasi ketertarikan Napoli terhadap Alejandro Garnacho, dia adalah rekrutan impian bagi Napoli. Dia adalah pemain yang sangat mereka hargai secara internal. Dia adalah pemain yang mereka anggap sempurna karena kemampuan yang dimilikinya. Namun di saat yang sama, mereka bersikap realistis, dan mereka tahu bahwa Man United menginginkan uang yang besar untuk Garnacho, jadi ini tidak akan menjadi perekrutan dengan harga 35 euro atau 40 juta euro. @GFM-Sport. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim mengkonfirmasi jika Luke Shaw bisa kembali lebih cepat daripada Mason Mount, untuk Shaw masih menunggu sekitar 1-2 minggu. Kabar selanjutnya, laporan dari salah satu media Portugal, yaitu @Abolap mengabarkan bahwa agen Gonçalo Inácio saat ini sedang berada di Inggris dan akan melakukan pembicaraan dengan Manchester United pada minggu ini. Man United akan mengajukan tawaran bulan ini berupa peminjaman dengan kewajiban membeli. Klausul pelepasan sang pemain berada di 60 euro juta atau setara dengan 996 miliar, tetapi Sporting menginginkan setidaknya 40 juta euro atau sekitar 664 miliar untuk menjualnya. Kabar selanjutnya, Manchester United sedang dalam pembicaraan yang sedang berlangsung dengan sejumlah klub, termasuk Real Betis, mengenai pinjaman untuk Anthony. Man United akan mempertimbangkan tawaran untuknya, dengan kemungkinan besar kesepakatan adalah pinjaman, The Mail. Kabar selanjutnya, Marcus Rashford tengah dalam pembicaraan lanjutan untuk bergabung dengan AC Milan. Perwakilannya telah kembali ke Italia untuk melakukan pembicaraan baru dan pilihannya adalah bergabung dengan Milan selama Barcelona tidak melakukan upaya besar di saat-saat terakhir. Milan perlu membuat keputusan akhir tentang apakah akan merekrut Rashford atau Kyle Walker dalam 24 jam ke depan. @Jacobsben, agen Marcus Rashford dan AC Milan tengah mengadakan pertemuan, yang berharap bisa mendapatkan persetujuan pemain tersebut dalam beberapa jam ke depan. Jam-jam yang menentukan, tagar Move @Corriere. Kabar selanjutnya, Onana tentang Bayindir, kami semua mengucapkan selamat kepadanya, Altay melakukan pekerjaannya dengan luar biasa, kami bangga padanya. Dia bekerja keras setiap hari dan pantas mendapatkannya. Dia bahkan mengundang kami ke restoran, saya harap dia akan melakukan ini lebih sering lagi. Artinya dia akan terus bermain seperti ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para bek, gelandang, penyerang, dan seluruh tim kami. Kami berada di bangku cadangan dan mendukung mereka karena kami bermain dengan 10 orang selama lebih dari 55 menit, namun pada akhirnya kami menang. Ini adalah arah yang benar. Saya melihat para pemain saya memberikan semua yang mereka punya. Mirror. Kabar selanjutnya, sejelek-jeleknya Bruno, MU masih sangat butuh Bruno. Setuju Reds. Minusnya Bruno ini cuma attitude-nya di lapangan yang suka protes secara berlebihan. Kabar selanjutnya, Jeremy, baru, para pemain setuju dengan upaya Ruben Amorim untuk menetapkan standar. Amorim sangat keras terhadap mereka, namun ia juga memiliki kepekaan sebagai seorang pemain, karena ia baru pensiun pada tahun 2017. Ia mampu mengomunikasikan keinginannya untuk mengajak orang-orang. @Laurie Whitewell. Kabar selanjutnya, baru, Ruben Amorim membawa para pemainnya ke Carrington setiap hari Minggu ini untuk menyelesaikan detail menjelang Southampton, daripada memberi mereka hari libur setelah Arsenal, @Laurie Whitewell. Keputusan Ruben Amorim untuk tidak memasukkan Marcus Rashford untuk laga derby Manchester dipandang oleh rekan satu timnya sebagai hal yang sangat signifikan dalam hal penerapannya dalam latihan dan upaya dalam pertandingan. Para pemain setuju dengan upaya Amorim untuk menetapkan standar, @Laurie Whitewell. Kabar selanjutnya, agen saudara Marcus Rashford, Dwayne Maynard, akan berdiskusi dengan Manchester United mengenai potensi proposal untuk keluarnya sang penyerang setelah menawarkan pemain tersebut ke beberapa klub Eropa dalam beberapa pekan terakhir. Melissa Reddy, Sky Sports. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, Rashford, saya hanya ingin menang besok dan saya akan memilih pemain yang menurut saya akan membantu kami menang. Kabar selanjutnya, hasil pertandingan dan klasemen sementara Premier League. Everton 0-1 Aston Villa, Leicester 0-2 Crystal Palace, Newcastle 3-0 Wolves, Arsenal 2-1 Tottenham. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 16 Januari tahun 1999, Dwight Yorke mencatatkan hat-trick pertamanya berseragam Manchester United saat skuad besutan Sir Alex Ferguson menumbangkan Leicester dengan skor 6-1. Kabar selanjutnya, 5 pertemuan terakhir antara Manchester United menghadapi Southampton dalam ajang Premier League.
Kabar selanjutnya, prediksi starting 11 Manchester United untuk laga menghadapi Southampton dini hari nanti, via @out.basis. Kabar selanjutnya, para pemain setuju dengan upaya Ruben Amorim untuk menetapkan standar. Amorim sangat keras terhadap mereka, namun ia juga memiliki kepekaan sebagai seorang pemain, karena ia baru pensiun pada tahun 2017. Ia mampu mengomunikasikan keinginannya untuk mengajak orang lain. Laurie Whitewell, The Athletic. Kabar selanjutnya, 9 dari 28 gol yang diterima Manchester United di Premier League musim ini berasal dari sundulan. 9 gol lainnya datang dari situasi tendangan sudut. Kedua kategori ini menjadikan persentase kebobolan Man United tertinggi di Liga 32%, hanya kalah dari Wolves dalam jumlah kebobolan total untuk masing-masing kategori, 10 sundulan, 10 dari tendangan sudut. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum, sampai jumpa.